Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan cerita horor untuk kalian semua yang kali ini berjudul Kontrakan Angker Samping Makam. Bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama dan juga penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang seorang karyawati yang pernah bekerja di salah satu pabrik di kota besar. Sebut saja namanya Mbak Erna. Hidup di perantauan yang jauh dari keluarga mengharuskan Mbak Erna tinggal di sebuah kontrakan. Nah, selama dirinya tinggal di sebuah kontrakan yang terletak di perkampungan, dia mengalami kejadian yang membuat dirinya dan juga satu temannya itu keluar dari kontrakan tersebut. Ya walaupun biaya per bulannya itu murah, tidak membuat keduanya bisa bertahan lebih lama lagi. Awal ceritanya, pertama kalinya Mbak Erna mencari kontrakan, dia itu tidak tahu kalau kontrakan yang ditujunya ini letaknya dengan pemakaman umum. Ya sebagai seorang perempuan, Mbak Erna serta temannya yang sebut saja Mbak Mirna ya teman-teman, mereka takut dengan hal-hal gaib semacam itu. Tapi kontrakan itu, ya bagaimana lagi? Karena harganya yang cocok bagi keduanya dan letaknya dekat dengan pabrik tempat mereka bekerja. Mbak Erna pun tidak peduli dengan rasa takutnya itu. Setelah hampir 3 bulan menempati kontrakan itu, akhirnya ketakutannya pun terbukti. Selama hampir 3 bulan itu pun, Mbak Erna baru menyadari dan juga baru mengetahui kalau tepat di belakang kontrakannya itu ternyata pemakaman umum. Karena sebelumnya itu mereka mengira pemakaman dengan kontrakan jaraknya lumayan jauh. Dan saat Mbak Erna hendak buang sampah melewati gerbang belakang yang langsung mengarah ke kebun kosong, setelah diamati, kebun kosong itu terdapat banyak batu nisan yang berjejer. Mbak Erna ya yang melihat itu pun esok harinya menanyakan ke pemilik kontrakan tentang lahan kosong yang ada di belakang kontrakan itu dan ternyata itu pemakaman umum. Mbak Erna dan juga Mbak Mira yang akhirnya mengetahui kalau tepat di belakang kontrakannya adalah pemakaman umum. Mbak Erna sendiri sering mendengar tangisan anak kecil di tengah malam. Mbak Erna mengira kalau yang menangis itu ya anak dari salah satu tetangga, ya tetangga kontrakan tentunya, ataupun anak dari orang kampung sekitar. Namun setelah ditelusuri dan juga ditanyakan kepada para tetangganya sekitar, ternyata tidak ada yang memiliki anak yang usianya di bawah 5 tahun. Rata-rata itu remaja SMP. Nah, terus yang selama ini menangis di tiap malam itu siapa? Rasa takut mulai muncul di dalam pikirannya Mbak Erna dan juga Mbak Mira. Kejadian berikutnya saat Mbak Erna ini pulang kerja sekitar jam 11 malam. Di malam hari dengan berjalan kaki, dia menyelusuri jalan yang sepi dari pabrik ke kontrakan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Saat Mbak Erna ini hampir sampai di depan pintu kontrakan, tiba-tiba sekelebat bayangan putih seperti melintas di pintu kontrakan. Mbak Erna yang melihat itu sontak saja ketakutan dan spontan langsung menanyakan ke orang-orang yang masih begadang pada kala itu. "Pak, Om, Mas, tadi ada yang melihat bayangan putih yang melintas di depan pintu nggak?" Dan semua orang menjawab kalau tidak ada yang melihat. Nah, waktu itu Mbak Mira yang sudah ada di dalam kontrakan ya karena mereka berbeda shift saat masuk ke pintu kontrakan, karena saking takutnya, sementara Mbak Mira ya sudah terlelap tidak mendengar ketukan dan juga kedoran pintu. "Mir, Mir, buka pintunya Mir, bangun bangun." Pintu kontrakan yang digedor-gedor sampai beberapa kali sampai pemilik kontrakan di sebelahnya itu terbangun karena terganggu dengan teriakan Mbak Erna. "Ada apa sih Mbak? Kok teriak-teriak malam-malam begini?" Mas, maaf ya mas, saya lagi ketakutan ini. Saya barusan melihat ada bayangan putih yang melintas di pintu kontrakan. Saya buru-buru ingin masuk tapi ini teman saya kok dipanggil nggak bangun-bangun." Kamu itu jangan nakut-nakutin mbak. Bener mas, saya itu nggak bohong. Makanya saya gedor-gedor pintu." Saat Mbak Erna sedang menjelaskan ke tetangganya itu, Mbak Mira pun keluar. Ada apa sih ribut-ribut?" Maaf mas mbak, saya masuk dulu ya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya."
Mbak Erna yang langsung menarik Mira untuk masuk ke dalam. Ya setelah di dalam kontrakan ini, kebiasaan Mbak Erna yang bersih-bersih dulu sebelum tidur di kamar mandi, dan letak kamar mandi yang ada di halaman depan kontrakan. Jadi kalau mereka mandi tiap hari ataupun ganti baju, berada di kamar mandi yang letaknya ada di depan kontrakan tersebut dan harus mengantri. Tapi Mbak Erna yang pada malam itu tidak berani keluar dari kamar, dia langsung membaringkan tubuhnya bersama dengan Mbak Mira yang memang keadaannya masih mengantuk. Akan tetapi malam itu Mbak Erna yang masih kebayang dengan sosok bayangan putih yang melintas di depan pintu kontrakan tadi. Apa bayangan itu? Kenapa tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya? Padahal dengan nyata dan juga jelas saya melihat bayangan putih itu melintas di antara pintu satu ke pintu yang keempat. Semua kamar itu seakan-akan dilintasi oleh bayangan putih tersebut karena memang letak kontrakannya itu berjejeran. Esok harinya Mbak Mira yang shift pagi sementara Mbak Erna itu ditinggal sendirian karena dia shift malam. Saat ditinggal sendirian, Mbak Erna mulai merasakan hal yang benar-benar di luar nalar. Suasana kontrakan yang biasanya itu ramai dengan orang-orang yang ada di sekitaran kontrakan, tapi kali ini suasananya sangat sepi, tidak seperti biasanya. Ini kenapa ya, kok sepi banget sih? Pada kemana nih orang? Dan saat keluar dari kontrakan, melihat kanan kiri yang memang pintu kontrakan yang lainnya itu tertutup semua, Mbak Erna mengira kalau mereka semuanya berangkat bekerja. Saat di dalam kontrakan, Mbak Erna seperti mencium bau umbi-umbian yang dibakar. Pagi-pagi begini, siapa ya? Kok bakar umbi-umbian sih? Mbak Erna pun kemudian keluar dari kontrakannya lagi. Dilihat kanan kiri sampai ke rumah pemilik kontrakan pun tidak ada yang bakar umbi-umbian. Dan saat bertanya ke pemilik kontrakan, katanya dia tidak mencium bau apa-apa dan tidak ada satupun yang membakar umbi-umbian. Dari bayangan putih sampai bau umbi-umbian itu yang hanya dirasakan oleh Mbak Erna mulai merasa takut dan juga khawatir akan terjadi sesuatu kepada dirinya. Sampai siang hari, saat tidur Mbak Erna ini memimpikan seolah-olah dirinya itu ada di pemakaman karena dalam mimpinya dia berjalan ke arah pemakaman dan melihat banyak orang yang sudah meninggal dunia dan berdiri menatap dirinya yang membuatnya terbangun dari tidurnya sembari mengucapkan istighfar. Astagfirullah, mimpi apa aku ini? Dia sadar kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa mimpinya berada di area pemakaman? Dan orangnya pun bangkit semua seraya menatap Mbak Erna. Sore harinya saat Mbak Mira pulang, Mbak Erna itu cerita kepada Mbak Mira tentang apa yang dialaminya itu. Nah, Mbak Mira yang mendengar cerita itu pun ketika malam harinya pun merasakan hal yang sama. Jam 9 malam, suasana kontrakan yang sudah sepi itu, Mbak Mira yang tidak bisa tidur malam itu, Mbak Mira yang menunggu Mbak Erna untuk pulang sampai jam setengah 11 malam. Itu rasanya lama sekali. Dalam pikirannya, Mbak Mira yang sedang menunggu kepulangannya Mbak Erna. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Erna ya? Kenapa akhir-akhir ini dia itu merasakan sesuatu yang menurutnya janggal, berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya? Mbak Mira yang merasakan suasana malam itu benar-benar sangat sunyi dan sepi, tidak ada siapa-siapa di depan kontrakannya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, karena di area kontrakan yang dekat dengan perkampungan, biasanya kendaraan yang melintas itu banyak dan juga pasti terdengar. Tapi entah kenapa malam itu berbeda sampai benar-benar Mbak Mira ini merasakan hawa yang sangat ketakutan. Apalagi mengingat tentang mimpi yang dialami oleh Mbak Erna tadi itu, sampai dia tidak berani tidur sendirian. Lalu sampai singkat ceritanya, Mbak Erna yang pulang dari pabrik itu sempat kaget karena Mbak Mira yang biasanya sudah tidur pulas tapi kali ini dia belum tidur. Tumben lu, biasanya kamu udah tidur duluan. Saya nggak bisa tidur, entah kepikiran apa. Saya itu benar-benar pikirannya kemana-mana nih. Saya pun merasa takut karena tidak biasanya lingkungan di kontrakan ini sepi sekali. Dari jam setengah 9 tadi sampai kamu pulang sepi banget, dan membuat saya itu khawatir
dan takut kalau ada apa-apa di lingkungan ini. Nah, esok harinya itu ternyata ada orang yang meninggal dan meninggalnya itu dimakamkan di dekat kontrakannya Mbak Erna sama Mbak Mira. Hari berikutnya setelah orang itu dimakamkan, pikirannya Mbak Erna sama Mbak Mira ini benar-benar tidak tenang. Takut kalau orang yang baru meninggal itu akan gentayangan. Karena mereka yang kebetulan juga shift kerjanya sudah sama di minggu itu. Jadi mereka berdua berada di kontrakan. Di malam hari Mbak Erna yang sedang tertidur, di dalam mimpinya itu Mbak Erna bertemu dengan sosok perempuan yang wajahnya sangat mengerikan. Wajahnya yang berlumuran darah yang menatapnya dengan tajam. Dengan kondisi wajah yang sudah tidak terlihat karena memang wajahnya berlumuran darah, yang membuat Mbak Erna itu langsung terbangun. Mir, bangun Mir. Mbak Mira yang dibangunkan oleh Mbak Erna, tapi karena tidurnya benar-benar pulas, ucapan Mbak Erna pun tidak dihiraukannya. Sementara Mbak Erna yang ketakutan mau tidur lagi, tapi dia masih kebayang dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Sampai singkat ceritanya, Mbak Erna yang mendengar suara azan subuh setelah Mbak Erna ini menunaikan sholat. Mbak Erna baru bisa tertidur sampai dia kesiangan gara-gara semalam itu mimpi buruk. Mbak Erna yang susah dibangunkan, akhirnya Mbak Mira meninggalkan Mbak Erna dan dikiranya Mbak Erna shift siang ataupun malam. Sampai Mbak Mira datang ke pabrik pada kala itu. Tidak berselang lama Mbak Erna datang. Loh, kamu kok shift pagi juga ya? Ya, saya kira kamu shift siang, kalau enggak ya malam. Iya, kan jadwalnya udah diganti. Oh alah, maaf ya kalau kamu aku tinggal tadi. Nah, di malam berikutnya, Mbak Mira yang memimpikan sosok arwah gentayangan itu, tapi wujudnya sudah menjadi pocong. Gantian malam itu Mbak Mira yang tidak bisa tidur sampai akhirnya Mbak Erna terbangun. Keduanya ini sama-sama ketakutan karena mimpi itu sering muncul padahal di awalan bulan tinggal di kontrakan bersama itu. Keduanya ini tidak mengalami hal-hal yang aneh, hanya mendengar suara tangisan anak kecil. Tapi setelah mendengar tentang tetangganya yang meninggal dunia karena kecelakaan, dan kenapa sosok itu menghantui mereka berdua, dari kejadian-kejadian yang sering menghantuinya yang membuat mereka itu sampai meninggalkan kontrakan. Kejadiannya ini saat mereka pulang dari tempat kerja. Mbak Erna serta Mbak Mira benar-benar melihat secara nyata bayangan putih yang pernah dilihat Mbak Erna beberapa minggu yang lalu. Itu benar-benar melintasi mereka berdua dan sosok itu masuk ke kontrakan yang mereka tempati. Mereka yang melihat secara langsung sosok itu masuk ke dalam, sontak saja langsung teriak, "Hantu! Hantu! Tolong ada hantu!" Teriakan keduanya membuat beberapa orang yang masih berjaga di area kontrakan kaget. Ada apa sih Mbak? Ada apa? Pemilik kos yang mencoba melihat apa yang ada di dalam kontrakan itu. Enggak ada apa-apa kok Mbak. Tenang, jangan panik. Di sini aman kok. Setelah melihat kontrakan itu tidak ada apa-apa, keduanya ditinggalkan oleh beberapa orang yang berjaga di area itu. Malam harinya saat hendak istirahat, bayangan itu benar-benar muncul di antara kamar mandi, tempat Mbak Erna cuci tangan dan juga cuci kaki. Bayangan itu benar-benar yang jelas ada di belakangnya ketika menoleh itu benar-benar sosok itu lewat. Ada hantu! Ada hantu! Dia lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar, nafasnya yang tersengal-sengal dengan keringat dingin bercucuran. Satu selimut digunakan untuk berdua, ya karena saking takutnya dan karena rasa takut itu tanpa mereka sadari dan mereka terlelap. Namun di dalam tidurnya Mbak Erna terbangun secara mendadak, ya karena dia memimpikan sosok yang wajahnya benar-benar tidak bisa terlihat lagi dengan tatapan mata yang tajam. Nah, saat terbangun, yang dilihat itu bukan sosok seperti dalam mimpinya, tapi sosok pocong yang nyata ada di hadapannya Mbak Erna. Spontan Mbak Erna langsung teriak sembari menepuk badannya Mbak Mira sampai terbangun. Mira, bangun Mir, bangun. Ketika Mbak Mira ini sudah terbangun, sosok pocong itu langsung menghilang entah kemana. Apaan sih kamu itu tadi? Nepuknya keras banget. Ada pocong. Mana? Nggak ada pocong kok. Kamu jangan ngada-ngada deh. Udahlah, tidur lagi aja.
Ya, gak usah ngarang cerita kamu. Mbak Erna yang dimarahi oleh Mbak Mira karena dikiranya yang dilihat tadi itu hanya bayangan atau halusinasinya saja. Ya, tapi besok harinya, saat Mbak Erna dan juga Mbak Mira ini berangkat ke pabrik, Mbak Erna kemudian dan juga Mbak Mira sudah sepakat untuk tidak lagi ngontrak di situ. Dan sepulang kerja mereka mencari kontrakan lagi yang tidak jauh dari pabriknya, yang akhirnya mereka menemukan satu kontrakan yang cukup bagus dan juga layak huni. Sampai singkat ceritanya, keduanya ini langsung mengemasi barang-barangnya dan malam harinya, malam terakhir mereka tinggal di kontrakan tersebut. Ada kejadian yang membuat keduanya ini merasa berada di alam mimpi yang mereka tidak pernah jumpai sebelumnya. Karena suasana di dalam kamar itu seperti bau kemenyan, bau melati yang menyerbak, yang membuat keduanya tidak bisa tidur sampai pagi. Di malam terakhir itu kejadian yang benar-benar di luar nalar, bau kemenyan yang sangat-sangat menyengat, suara tangisan terdengar jelas oleh keduanya yang membuat mereka itu tidak bisa tidur di malam itu. Namun bukan hanya itu saja. Sosok pocong yang ada di mimpinya pun seakan-akan melintas dan juga nongol di antara jendela kamar. Pocong itu seperti mengintip Mbak Erna dan juga Mbak Mira yang membuat keduanya itu begadang dengan rasa khawatirnya dan juga ketakutannya. Esok harinya mereka yang memang sudah rencana untuk pindah dan sudah mendapatkan kontrakan baru, keduanya berpamitan dengan pemilik kontrakan sekaligus menceritakan kenapa mereka pindah. Karena di dalam kontrakan itu mereka sudah benar-benar tidak sanggup untuk melihat sosok gaib berikutnya. Karena beberapa minggu terakhir itu, mereka seperti diteror oleh sosok hantu. Dari tangisan bayi, bau yang aneh, sosok pocong, dan mimpi tentang arwah yang bergentayangan yang membuat mereka berdua itu sangat-sangat ketakutan. Setelah mendengar cerita dari Mbak Erna, pemilik kontrakan ini memaklumi keduanya wajar kalau mereka ketakutan karena mereka perempuan. Setelah pamitan, beberapa tetangga itu sempat menanyakan, tetapi keduanya tidak menjelaskan secara detail. Mereka hanya beralasan, "Oh, nggak apa-apa, Mas, Mbak. Mau cari suasana yang baru aja." Dan saya pun sudah menyampaikan ke pemilik kontrakan ini. Lalu kemudian Mbak Erna sama Mbak Mira yang sudah mengemasi barang-barangnya sampai mereka itu sewa pick up untuk membawa barang-barangnya untuk pindah ke kontrakan yang baru. Nah, cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas support kalian selama ini yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita dari Cerita Horor di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa pula nih, untuk kalian yang sudah mampir dan belum subscribe, saya sarankan untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya dan juga cerita-cerita horor yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.